kedua, penghalang-penghalang warisan. Penghalang pewarisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat mempengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada empat macam penghalang pewarisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambah 3 lagi penghalang kewarisan, yaitu yang pertama, perbedaan kekafiran antara kafir dhimmi dan kafir harobah. Yang kedua, ridah, orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Yang ketiga, pembunuhan atau pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. Yang B, penghalang kewarisan dalam komplikasi hukum Islam atau KHI. Komplikasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, komplikasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materi dalam menyelesaikan masalah perkawinan, pewarisan, atau perwakafan. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut komplikasi hukum Islam atau KHI, yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI, antara lain yang A, pembunuhan, yang B, perbedaan agama, yang C, fitnah. Selanjutnya, upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan yaitu yang pertama, pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal warisan. Yang kedua, penguatan hukum warisan, mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, penyadaran masyarakat atau kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum warisan. Selanjutnya, yang keempat, mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. Selanjutnya, yang kelima, perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak-hak mereka. Buat yang terakhir, penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.